إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين rahimani Allah wa iyyakum. Jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Jumat, dengan izin Allah kembali Allah mengumpulkan kita semua di salah satu tempat yang paling Allah muliakan yang ada di muka bumi, yaitu di masjidnya, masjid yang kita cintai, Masjid Nur Salma, untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap sholat Jumat kita di siang hari ini menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan wujud nyata dari ungkapan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dimana nikmat-nikmat yang Allah telah sampaikan kepada kita tidak terhitung banyaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Bahkan para mufassirin menjelaskan, nikmat mana tuh yang tidak akan mungkin kita semua mampu menghitungnya. Ternyata nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita nikmati, walaupun sebenarnya kita nggak minta kepada Allah. Kita akan buktikan. Ana yakin termasuk diri ana, tidak ada yang ketika di malam hari kita berdoa kepada Allah dengan begitu detail, memohon kepada Allah, wahai Allah, berikan keadaan diriku pada saat esok hari di hari Jumat. Di pagi hari keadaan diriku masih bisa membuka mata, masih bisa menggerakkan kedua tangan, menggerakkan kedua kaki. Jantung ini masih bisa berdetak, ya Allah. Paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah berjalan dengan lancar, serta semua metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik. Ana yakin kita tidak menyampaikan sedetail itu permohonan kepada Allah. Bahkan kadangkala doa yang paling minim sekalipun, bismikallahumma amutu wa ahya, kita lupa. Apalagi sampai doa yang sedetail itu. Tapi lihat, Allah buktikan jemaah, detik ini kehadiran kita di Nur Salma Allah buktikan. Semua Allah berikan, padahal kita nggak minta jemaah. Oleh karenanya tidak ada yang benar-benar harus kita buktikan kepada Allah ketika kita menyadari nikmat Allah begitu banyak, selain kita tunjukkan rasa syukur kita yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menunjukkan rasa syukur ini adalah satu amalan yang berat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menegaskan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang mereka pandai bersyukur. Makanya pantas salah seorang sahabat Nabi yang mulia, sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, di antara untayan doa yang sering beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berbunyi, Allahumma ja'alni minal qalil. Wahai Allah, jadikan aku termasuk golongan hambamu yang sedikit. Itu sebagaimana yang Allah tegaskan di ayat yang tadi kami sampaikan, itu orang yang pandai bersyukur kepadanya.
Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap rasa syukur ini harus, bahkan wajib untuk terus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari episode yang memang pasti kita akan temui dalam kehidupan. Ujian, cobaan, apapun bentuknya, itu adalah sebuah keniscayaan. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka merasa sudah beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap, yang bagus, padahal mereka belum diuji. Ayat ini menegaskan ujian sebuah keniscayaan. Allah pasti akan uji kita. Apalagi jika kita berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu akan semakin berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah manusia yang mencapai level keimanan yang paling tinggi, itu para nabi dan rasul. Artinya semakin tinggi kondisi atau semakin baik kondisi keimanan seorang, siap-siap diuji di dalam kehidupan kita. Dan ujiannya pun tidak ringan, jemaah. Makanya para salaf terdahulu ketika mereka hidupnya merasa kok lancar-lancar saja, mereka merasa khawatir jikalau Allah murka kepada dirinya di saat mereka merasa tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Al-Baqarah 155, penegasan lagi dari Allah. Allah tegaskan lagi, kita pasti ketemu dengan yang namanya ujian dan cobaan. Bahkan dalam ayat ini Al-Baqarah 155, Allah sebutkan sampel-sampel, contoh-contoh ujian yang sering ditemui oleh manusia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah katakan dalam ayat ini, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian semua. Kalau kita mempelajari tafsir, ya, bahwasanya ketika Allah menyebutkan di dalam satu ayat atau kita baca hadis, redaksinya menggunakan dua huruf penguat paling tidak, adanya huruf lam dan juga nun yang ditasydidkan, sehingga bunyi lafaznya walanabluwannakum. Kita harus memahami informasi yang sedang kita baca ini, yang sedang kita dengar ini pasti akan terjadi, pasti akan terjadi. Allah katakan dalam ayat ini, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian. Allah uji kita hambanya dengan berbagai macam ujian. Di antaranya al-khawf, rasa takut. Dengan adanya wabah ini, rasa takut itu muncul. Takut terpapar, takut tertular. Makanya kemudian kita berusaha untuk memaksimalkan ikhtiar, memakai masker, sambil tentunya ya menyempurnakan tawakal kita kepada Allah. Karena Allah penentu segalanya. Kita maksimalkan ikhtiar, social distancing, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Ya, karena memang ini adalah muncul dari rasa takut kita. Walaupun memang rasa takut yang seperti ini sifatnya tabi'i, sebagaimana perkataan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, rasa takut yang tidak boleh dicela. Ya, yang terpenting jangan sampai rasa takut ini justru memalingkan dari rasa takut kita kepada Allah. Terlalu besar, terlalu fobia. Akhirnya kita terhalang dari perkara-perkara yang memang kita juga harus jalani, apalagi itu menyangkut kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita masih tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Walaupun dengan konsep at-taba'ud bainal musallin, membuat jarak. Ini merupakan bagian dari kita membuktikan kepada Allah bahwasanya keadaan bagaimanapun kita harus tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain merasa takut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam ayat tersebut wal ju'. Banyak orang-orang yang terdampak dengan adanya pandemi ini, banyak orang yang kelaparan. Itu merupakan satu episode ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wa naqsim minal amwal. Enggak sedikit yang terdampak dari sisi ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar, bangkrut. Banyak pekerjanya yang harus dirumahkan. Atau kita yang mandiri, usaha kecil-kecilan, akhirnya harus gulung tikar, Ustaz. Ini bagian dari episode ujian.
yang memang harus kita hadapi. Ujian memang tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Jangan pernah berharap ujian itu berakhir dalam kehidupan kita. Sama saja kalau kita berharap ujiannya selesai dalam kehidupan kita, artinya kita berharap kita bertemu dengan satu titik yang namanya al-maut, kematian. Karena pernah Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berkumpul, Rasul membuat satu deskripsi, membuat kotak 4 persegi panjang. Beliau menggambarkan inilah kehidupan manusia, kemudian membuat garis lurus di tengahnya. Ya, dan kemudian beliau mengatakan membuat arsiran. Sambil membuat arsiran beliau mengatakan, garis-garis kecil ini dari ujung ke ujung itu adalah ujian demi ujian yang pasti kalian akan temui. Satu ujian selesai, siap-siap ketemu ujian berikutnya. Sampailah pada satu titik, ya, ujian akan berakhir ketika kita menemui satu kondisi yang namanya al-maut, kematian. Artinya kalau kita berharap ujian nggak kita temui lagi dalam kehidupan kita, sama saja kita berharap cepat mati, jemaah. Yang terpenting bagaimana Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian ini, jemaah. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, banyaknya orang yang terdampak akibat wabah ini memang bagian dari episode ujian yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam Al-Qur'an. Wal anfus, terdampak juga, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Kalau tidak salah sudah mencapai secara global, ya, itu 1 juta manusia yang terdampak kemudian menemui ajalnya akibat COVID-19. Cara pandang orang-orang yang beriman, ujian seberat apapun itulah cara Allah menunjukkan cintanya kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, maka Allah pasti akan uji kaum tersebut. Ketika ada keluarga kita, kerabat kita, sahib kita, teman dekat kita, diuji dia, terpapar, tertular COVID, bahkan sampai menemui ajalnya. Jika dia merupakan orang yang beriman kepada Allah, tidak pernah mempersekutukan Allah, atau andai pun dia pernah melakukan kesyirikan, dia telah bertobat dari dosa kesyirikannya dan dosa-dosa lainnya, maka insya Allah kematian dirinya ini masuk kategori husnul khatimah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika beliau bertanya, bagaimana menurut kalian tentang keadaan umatku yang mendapatkan syahid? Maka kemudian sahabat berkata, orang-orang yang mati syahid adalah orang-orang yang turun ke medan jihad, kemudian dia menemui ajalnya, gugur dalam medan jihad tersebut, ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu sedikit sekali dari umatku yang mendapatkan syahid. Maka Rasulullah SAW menyebutkan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan seseorang bisa mendapatkan syahidnya. Di antaranya ketika seorang menemui ajalnya terkena wabah ta'un. Para ulama hadis menafsirkan makna ta'un ini adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mengancam jiwa manusia, bahkan bisa merenggut nyawa manusia. COVID termasuk di dalamnya. Kalau cara pandang kita positif menghadapi ujian, tidak ada lagi kita temui. Seharusnya nggak ada lagi kita temui itu. Orang rebut-rebutan jenazah ketika divonis memang dia terpapar COVID sampai menemui ajalnya. Kenapa? Jikalau dia orang yang beriman, sekalipun tidak banyak orang yang menyolatkan jenazahnya, tidak banyak orang yang mengantarkan jenazahnya untuk dikuburkan, tetaplah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat tersebut, ya wassamarat, kurangnya buah-buahan. Kita nggak kekurangan, jemaah. Luar biasa, melimpah, jemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyampaikan berita gembira, wabasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira buat siapa? Buat orang-orang yang ketika menghadapi ujian ataupun cobaan dalam kehidupannya, dia tetap mensikapinya dengan cara sabar. Kita tetap bersabar. Ini luar biasa, jemaah. Bagaimana ciri-ciri orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan, apapun bentuknya, yang tadi Allah sebutkan dalam ayat ke-155 surah Al-Baqarah, itu sebagian saja ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebenarnya ujian itu banyak sekali, ya. Biasanya lewat keluarga kita, istri yang sulit diatur, atau suami yang tidak membimbing istri dan anaknya ke jalan Allah, itu bentuk ujian. Jadi sampel-sampel saja yang tadi Allah sebutkan dalam ayat 155, pada ayat 155 surah Al-Baqarah. Tapi lihat, yang terpenting bagaimana kita bisa menunjukkan kesabaran. Ciri-cirinya adalah ketika mendapatkan ujian, maka tidak ada yang keluar dari lisannya
ya kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar dari lisannya, menghujam di dalam hati, sesungguhnya kami semua adalah milik Allah dan kami semua pasti akan kembali kepada Allah. Allah sadarkan kita jemaah, buat orang-orang yang sensitif, keimanan yang sangat baik. Kejadian adanya pandemi ini menyadarkan diri kita semua betapa lemahnya kita, betapa kita amat sangat butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Allah cuma mengirimkan makhluk yang amat sangat kecil. Saking kecilnya, untuk membuktikan keberadaannya butuh alat khusus, butuh mikroskop, baru ketahuan, oh iya ini COVID seperti ini bentuknya, begini dampaknya. Kita udah gak berdaya. Semua manusia di muka bumi ini gak berdaya jemaah. Berarti kita sangat butuh Allah, Zat yang maha segala-galanya. Makanya kalimat yang paling pantas dan Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan untuk kita ucapkan kalimat istirja. Kita kembalikan semua kepada Allah. Jangan justru mengucapkan kalimat-kalimat yang justru memperkeruh suasana, yang kadangkala sumbernya dari berita-berita hoax dan lain sebagainya, yang pada akhirnya bukan menjadikan kondisi semakin baik, tapi justru menjadikan kondisi semakin semrawut. Lihat jemaah, di kelanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penghargaan buat siapapun di antara kita yang ketika kita benar mensikapi ujian ini, ketika kita tetap bersabar saat mendapatkan ujian, Allah nggak biarkan kita ya begitu saja tanpa penghargaan. Di surah Al-Baqarah, masih kelanjutan ayat tadi ya, ayat ke-157, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita sabar mensikapi ujian ini, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa Allah sampaikan salawat kepada dirinya. Luar biasa jemaah. Apa maksud salawat Allah kepada orang-orang yang tetap bersabar saat mendapatkan ujian? Para mufassirin menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan al-madah wa thana. Allah berikan pujian kepada hamba tersebut, yang dimana pujian itu Allah sampaikan di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, itu para malaikat yang ada di langit. Allahu Akbar. Kita nih ketika dipuji oleh atasan kita, dipanggil ya, kemudian atasan kita mengatakan kinerja Anda luar biasa, Anda profesional, Anda amanah, Anda disiplin, bangga kita jemaah. Terus bagaimana kalau ternyata yang memuji kita itu adalah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dia menguasai diri kita. Tentulah amat sangat luar biasa dan sangat kita harapkan cuma dengan kesabaran kita saat menghadapi ujian ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin a'azzanallahu wa iyyakum. Pada khutbah kedua kami akan sampaikan apalagi yang Allah akan berikan, penghargaan apalagi yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang tetap bersabar saat dapat ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat untuk diri kita. Rahmat Allah sangat kita butuhkan jemaah. Rahmat penjabarannya sangat luas. Jalan keluar ketika masalah ini kita belum dapatkan, apa sih jalan keluarnya? Allah nanti akan memberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia tetap takwa kepada Allah sekalipun diuji dengan keadaan yang seperti ini, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Dan Allah berikan jalan keluar dalam bentuk memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Luar biasa jemaah ya. Ujian yang kita berikan ujian yang sifatnya global, standar, tidak hanya kita yang mengalami. Manusia yang ujiannya begitu amat sangat dahsyat,
Bahkan sepertinya tidak ada lagi manusia yang mendapatkan ujian seberat Nabi Yunus alaihissalam saat dimakan oleh ikan paus, berada di dalam perut ikan paus. Sebagian mufassirin mengatakan 3 ayyam, 3 hari 3 malam beliau berada di dalam perut ikan paus. Tidak ada orang yang dapat ujian sesulit itu jemaah. Tapi bagaimana hasilnya? Kepasrahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berzikir, berdoa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah keluarkan dirinya dari dalam perut ikan paus dan selamatlah. Luar biasa jemaah. Ujian kita tidak sesulit beliau. Jikalau Allah mampu memberikan jalan keluar ketika hambanya diberikan ujian yang amat sangat sulit, yang menurut logika manusia tidak ada harapan untuk hidup, apalagi ujian yang seperti ini jemaah. Kita tetap yakin, hadirkan keyakinan itu. Maka kita butuh rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah. Dan yang terakhir, Allah akan masukkan orang-orang yang ketika dia tetap bersabar saat dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Jangan kita menganggap ya hidayah si Ustaz dibutuhkan cuma untuk orang-orang yang di luar Islam, biar dia masuk Islam. Tidak jemaah, kita pun butuh hidayah sekalipun kita sudah muslim dari sejak lahir. Buktinya Rasul ajarkan doa permohonan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Setiap salat kita nggak pernah melewatkan ya satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalanmu yang lurus. Ihdi ini satu kata, satu akar kata dengan kata hidayah. Permohonan akan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita butuh hidayah agar kita bisa menjalani ujian ini ya dengan lulus insyaallah. Kalau nggak dapat hidayah kita dapati. Padahal hikmahnya banyak. Orang dapat ujian seperti ini ya, intensitas pertemuannya dengan keluarga semakin besar, semakin lama dia bisa ketemu anak-anaknya, bahkan bisa ngebimbing langsung tuh anaknya saat sekolah lewat media sosial. Tapi ternyata kalau nggak dapat hidayah, kita lihat di TV, kita tonton di TV, kita baca berita, ya Allah, orang tua mukulin anaknya ketika anaknya sedang mengikuti kegiatan sekolahnya lewat online, ya nggak bisa dipukulin sampai mati jemaah, nggak dapat hidayah. Atau diuji oleh Allah dengan COVID, apa yang terjadi? Ya nggak dapat hidayah, dia putus asa. Dia nggak meyakini Allah zat yang maha menyembuhkan, terjun bebas dari lantai 15. Na'udzubillah. Kita butuh hidayah, dan itu akan didapatkan jika kita tetap bersabar saat menghadapi ujian ini. Dan yakinlah Allah pasti akan angkat wabah ini, karena Allah yang menciptakan COVID ini. Hanya Allah yang mampu untuk menghilangkannya. Allahumma shrif 'anna al-waba. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اصرف عنا الوباء اللهم اصرف عنا الوباء اللهم اصرف عنا الوباء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر